Kali ini kita ketemu lagi di materi sejarah Indonesia atau sejarah wajib kelas 11. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Semoga tetap fokus juga untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, perlu saya ingatkan materi kita sebelumnya di video saya, kita sudah membahas tentang VOC. Yang terakhir kita bahas yaitu faktor penyebab runtuhnya VOC. Nah, tentu dari situ muncul pertanyaan anak kami bahwasanya bagaimana keadaan Nusantara kita setelah nantinya VOC itu dibubarkan begitu ya. Nah, jadi itulah topik materi kita kali ini. Mari tetap fokus mengikuti pembelajaran ini. Semoga nanti kalian dapat memahaminya. Kita masuk, yang pertama kita akan bahas disinilah nanti dibentuk pemerintahan Hindia Belanda ataupun masa pemerintahan Batak yang pertama sekali ya. Nah, tapi mungkin anak-anak kami belum paham ya apa sih pemerintahan Batak ini kan begitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Perlu kalian pahami nantinya pada tahun 1795 itu terjadi perubahan besar-besaran di Eropa ya. Nah, di mana nanti akan muncul sekelompok patriot atau kelompok pejuang kebebasan yang mana mereka ini nanti terinspirasi dari revolusi Prancis ya. Nah, kemudian mereka juga kelompok ini didukung oleh pemerintahan daripada Prancis langsung, dan tahun 1795 Prancis itu menyerbu Belanda, sementara Raja William V itu melarikan diri ke Inggris ya, maksudnya untuk mencari perlindungan begitu. Nah, jadi intinya ini, setelah Prancis nanti menguasai Belanda, maka di Belanda itu dibentuklah pemerintahan yang baru, disebutlah itu dengan istilah Republik Batak. Begitu anakku sekalian. Nah, setelah dibentuk Republik Batak, kemudian Napoleon Bonaparte, itu pimpinan daripada Prancis, itu mengunjuk saudaranya yang bernama Louis Napoleon sebagai pimpinan Republik Batak. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, cerita atau sejarah selanjutnya nanti setelah Louis Napoleon memimpin Republik Batak, maka dia nantinya menghunjuk Daendels untuk pemimpin atau sebagai gubernur jenderal di daerah jajahan ya, atau yang disebut itu dengan kita ya, Nusantara kita ya, Hindia Belanda. Nah, dia nanti memerintah dari tahun 1808 sampai 1811 ya, kurang lebih 3 tahun. Nah, kita akan lihat Louis Napoleon ini mengunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara itu kurang lebih 3 tahun dengan tugas pokok atau tugas yang diberikan berikut dia anak-anakku sekalian. Yang pertama ini merupakan tugas utama daripada Daendels begitu ya. Ini perlu kalian ingat. Ini pernah saya baca juga keluar di soal SBMPTN ya anakku ya. Nah, yang ditanya tugas pokok daripada Daendels. Nah, jadi tugas pokoknya yang pertama itu adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris begitu ya. Nah, karena Pulau Jawa itu sangat strategis buat mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar begitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga dia atau Daendels ini ditugaskan untuk memperkuat dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan ya. Nah, maksudnya administrasi pemerintahan yang sudah rusak pada masa VOC begitu ya. Nah, yang ketiga memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Nusantara khususnya Pulau Jawa. Nah, yang nantinya tujuan mereka di sini adalah supaya nanti Pulau Jawa itu tetap berada di tangan mereka ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita lanjut sedikit tentang biografi dari Daendels. Di sini saya sudah buat, bisa saja kalian baca ya. Nah, jadi Daendels ini termasuk pejuang kebebasan ya, di Prancis dan juga Belanda ya anakku ya. Nah, jadi itu sebabnya nanti dia dihunjuk. Nah, kalau biografinya bisa kalian baca saja. Kita langsung saja kebijakannya ya. Nah, kebijakan daripada Daendels selama di memerintah di Indonesia ini saya bagi-bagi menurut bidangnya ya, biar lebih gampang kita pahami. Nah, yang pertama kita akan bahas kebijakan bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, apa saja yang dia bangun? Yang pertama, dia membangun banyak benteng pertahanan baru ya. Nah, kemudian yang kedua membangun pangkalan angkatan laut.
di Anyer dan juga di Ujung Kulon. Kemudian dia meningkatkan jumlah tentara ya, dengan cara mengambil masyarakat pribumi, maksudnya kita, karena pada waktu itu Dendels tidak membawa pasukan yang cukup. Nah, sehingga nanti pertambahan dari pasukan itu cukup luar biasa, dari 4.000 tentara menjadi 18.000 tentara ya nak ya. Nah, kemudian dia membangun jalan raya yang dimulai dari Anyer atau Banten atau juga Jawa Barat lah kita katakan ya, sampai Panarukan Jawa Timur. Nah, ini jauhnya nak sekitar kurang lebih 1.100 km. Coba kalian bayangkan begitu panjang dia bangun jalan itu ya. Jalan inilah yang dinamakan sebagai Jalan Dendels yang ada di Pulau Jawa sekarang ya. Nah, kalau mau diperhatikan, coba kalian perhatikan peta berikut ya. Nah, inilah dia. Jadi boleh kita katakan jalan raya yang ada dari ujung sampai ujung Pulau Jawa itu dibangun oleh Dendels. Nah, perlu saya ingatkan, pada saat pembangunan jalan inilah sebenarnya nanti yang banyak korban saudara-saudara kita, masyarakat pribumi, untuk membuka jalan ini itu nanti dibuatlah dengan sistem kerja rodi ya. Nah, jadi di sini banyak nanti para pejuang-pejuang kita itu meninggal karena mereka terjangkit penyakit ya, pada umumnya itu penyakit malaria anak-anakku sekalian ya, karena mereka harus membuka jalan dari rawa-rawa ya, banyak air dari hutan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kalian ingat. Baik, kita lanjut. Oke, ini ya Jalan Dendels lah, ini sampai sekarang pun dikatakan sering disebut Jalan Dendels. Kita masuk kebijakan bidang politik dan pemerintahan. Nah, adapun yang pertama, dia membagi Pulau Jawa itu menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten ya. Kemudian selanjutnya kemudian dia nanti Dewan Hindia Belanda itu sebagai Dewan Legislatif ya. Nah, atau DPR-nya lah kira-kira begitu ya nak ya. Nah, kemudian yang ketiga, para bupati itu dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaiannya. Nah, jadi tugasnya nanti untuk memungut pajak, kira-kira begitu. Nah, saya lanjut untuk kebijakan ekonomi dan keuangan. Nah, yang pertama dia lakukan di bidang ekonomi, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara ya. Nah, ini dilakukan untuk pemberantasan korupsi dengan keras begitu ya. Nah, kemudian yang kedua mengeluarkan uang kertas. Yang ketiga dia memperbaiki gaji pegawai. Kemudian keempat menerapkan yang namanya pajak in natura atau kontinenten dan sistem penyerahan wajib atau forklift leporanti. Nah, ini kan sudah ada di POC kemarin kan. Nah, artinya dia melanjutkan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa POC gitu. Kemudian mengadakan monopoli perdagangan di bidang beras. Dan yang terakhir mengadakan Priangan-Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya juga untuk menanam tanaman ekspor, tanaman wajib pada saat itu. Misalnya ada kopi ya. Nah, bukan hanya kopi, ada kopi yang saya ingat, ada kopi, ada kina ya, ada teh pada saat itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk kebijakan Dendels bidang sosial. Yang pertama dia lakukan adalah kerja rodi tadi ya. Nah, untuk membuka jalan tadi dari Anyer sampai Panarukan anakku sekalian. Kemudian perbudakan dibiarkan berkembang. Nah, ini dia ya. Nah, jadi sangat berbeda nanti dengan Inggris. Kemudian yang ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada residen atau sunan ataupun sultan. Artinya bahwa Dendels ini menghapus keistimewaan daripada raja-raja yang ada di Indonesia. Dan inilah nanti yang menyebabkan sehingga kerajaan-kerajaan kita itu mulai runtuh satu persatu ya. Nah, kemudian yang keempat, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos ya. Nah, kemudian kita masuk kebijakan bidang hukum dan peradilan. Nah, Dendels sendiri nanti akan membagi hukum di Indonesia itu menjadi 3. Yang pertama ada pengadilan untuk orang Eropa, kedua untuk orang pribumi, dan yang ketiga untuk orang timur asing. Nah, ini agak terbalik kalau urutannya ini nanti sebenarnya yang paling terakhir adalah pribumi. Karena pribumi nanti masih menggunakan hukum adat ya. Pengadilan untuk pribumi, nah sudah ada di situ ya. Nah, itu masih diberlakukan nanti hukum adat kebanyakan ya. Kemudian pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Dendels ini sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran ya, dan juga menjual tanah-tanah kepada swasta pada saat itu. Nah, jadi sangat bertentangan juga dengan kebijakannya ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian,
Selama 3 tahun Daendels ini memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan tugas utamanya, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan ternyata programnya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela begitu. Nah, tentu ini kan tidak mau dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu nanti pada bulan Mei tahun 1811 Daendel ini ada S ya, dipanggil kembali ke negaranya dan digantikan Jansen begitu ya nak ya. Itu sejarahnya. Nah, sekarang kita masuklah masa pemerintahan Jansen di Nusantara kita ya. Nah, ini dia memerintah tahun 1811. Kalau tidak salah, Jansen ini hanya memimpin kurang lebih 9 bulan saja ini memimpin di Nusantara kita ya. Kenapa? Karena nanti dia ternyata Jansen ini juga kalah terhadap Inggris, sehingga nanti disinilah Inggris menguasai Indonesia. Kita lihat. Jansen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Jansen ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan maksudnya ya. Nah, maaf, pada tahun 1806 itu Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, begitu artinya Inggris mulai ekspansi gitu ya. Nah, datang dari India. Kemudian pada tahun 1910 Jansen diperintahkan pergi ke Jawa. Nah, ini dia tadi sejarahnya, dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels, tapi nyatanya bagaimana? Ya, kita lihat. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang pada saat itu untuk segera menguasai Pulau Jawa. Nah, ini sejarahnya anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana endingnya? Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Jansen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang ya. Nah, oke. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Nah, beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris, anak-anakku. Nah, oleh sebab itu, Jansen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit dari Yogyakarta pada saat itu, Surakarta juga. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Nah, endingnya Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di daerah Tuntang. Oleh sebab itu, Inggris nanti membuat sebuah perjanjian penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang. Jadi disinilah anakku sekalian muncul perjanjian kapitulasi Tuntang. Nah, kalau ditanya apa isi perjanjian kapitulasi Tuntang, penyerahan kekuasaan atas Jansen Pulau Jawa kepada pihak Inggris, tepatnya tanggal 18 September 1811. Nah, berakhirlah ini, mulailah menjajah Inggris di Nusantara kita ya.